Saya tidak kaget kalau seorang pejabat bilang bahwa dia tidak sendirian yang punya istri nikah siri. Banyak pejabat yang punya istri lebih dari satu, cuma enggak diramein, enggak dibikin rame. Nah, kenapa enggak kaget? Sebab semua memang punya 4 istri di kehidupan dunia ini. Atas izin Allah, saya memberitahu diri saya agar memperhatikan keempat istri ini. Tapi hendaknya lebih memperhatikan istri pertama. Nah, siapa keempat istri itu? Istri keempat adalah istri yang lebih muda, lebih menyegarkan, lebih menyenangkan. Syahwat lebih ke istri yang keempat ini jika tidak melatih untuk mengendalikan syahwat. Bawaannya mencurahkan waktu dan kebersamaan buat istri keempat ini. Istri ketiga, kita mencintai dia, mencurahkan perhatian dan cinta untuk dia. Dan dia pun memperhatikan, sayang, cinta kepada kita. Istri kedua, lebih setia ketimbang istri keempat dan istri ketiga. Istri pertama, dia begitu setia, sayang. Kadang bagi sebagian orang, istri setia ini gak diperhatikan. Kurus, jarang diberi makan, minum, jarang diperhatikan. Istri keempat, dialah dunia. Habis waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk dunia. Kita cari sebanyak-banyaknya dia ini, tapi bukan untuk mendukung istri pertama, yakni amal. Dunia yang kita cari buat dunia, bukan untuk hari akhir. Carilah dunia, tapi untuk berbagi, untuk bersedekah, untuk kita bisa memakmurkan masjid, untuk kita bisa mendukung dakwah dan pendidikan, untuk bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya anak-anak yatim, duafa dan fakir miskin. Carilah dunia agar kita bisa membuka lapangan pekerjaan dan usaha bagi sebanyak-banyaknya orang. Dan kemudian membawa sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi hamba Allah yang sholat, yang ngaji, dan juga cinta berbagi. Bukan kantor, toko, pabrik, atau showroom, sekolah, kampus, usaha. Agar bisa membawa semua ikut dengan kita belajar baca Al-Quran. Mencintai amalan-amalan sunnah, sholat tepat waktu, dan bersiap-siap bersama-sama menuju alam akhir dalam keadaan siap. Hati-hati, istri keempat ini kalau kita meninggal, dia ogah nemenin kita. Istri ketiga adalah keluarga. Setelah selesai proses pemakaman, mereka satu persatu akan meninggalkan kita. Bahkan saat kita masih di ruang tengah rumah, sudah terdengar gelak tawa dari anggota keluarga kita. Padahal saat itu kita sudah repot dengan pertanyaan alam kubur. Di ruang depan, sebagian keluarga kita malah merokok, bercanda-canda, dan berbicara-bicara tentang dunia, tentang proyek mereka, dan tentang pekerjaan mereka. Kita masih belum dikubur, tapi udah nggak mau nemenin kita total. Kita masih belum dikubur, tapi udah nggak mau nemenin kita total. Mereka tetap ninggalin kita buat makan, minum, ke air, mandi, dan melayani tamu yang datang. Tiba saatnya dikubur, benar-benar malah mereka akan memulai kehidupan baru, yakni kehidupan tanpa kita. Kita bisa saja berkumpul dengan istri ketiga, yaitu dengan mempersiapkan diri dan keluarga untuk berkumpul bersama-sama, tapi di surga, jangan di neraka. Kita berpisah dengan kematian dari keluarga kita sementara saja. Setelah itu kita akan dikumpulkan kembali. Di mana? Tergantung amal. Tergantung amal saleh kita, pendidikan kita, cara kita membawa anak-anak dan keluarga kita. Jika kita ajarkan mereka mengaji, sholat, berderma, menjauhi maksiat, hidup penuh berbagi, menuntut ilmu, tapi untuk bermanfaat bagi orang banyak, insya Allah kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika sebaliknya, maka neraka akan menjadi sejelek-jeleknya tempat berkumpul. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Istri kedua adalah badan kita yang mau ikut dikubur. Ketika itu di dunia gak mau ngantar kita ke kuburan, dan juga keluarga gak mau ikut dikubur.
Badan yang kita perhatikan, yang kita beri vitamin, yang kita beri suplemen, kita rajinin minum habatau sauda, madu. Sakit sedikit kita curahkan untuk badan kita. Akan dibayarnya dengan dia ikut serta. Akan dibayarnya dengan ikut serta sama kita dikubur. Namun itu pun ada masanya. Badan kita akan hancur, kecuali badan sedikit orang yang benar-benar menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersisa satu istri yang bakal menemani kita, bukan hanya di pekuburan, tapi hingga nanti menemui Allah, Tuhan yang memiliki pengadilan akhir. Allah yang maha adil, dialah amal kita. Istri ke-1 itu. Istri keempat, dunia. Istri ketiga, keluarga. Istri kedua, badan. Istri pertama adalah amal kita. Istri pertama inilah yang paling setia. Setelah dunia gak mau diajak mati, diajak ke kubur, keluarga kita pun hanya mau sampai ke tepian kuburan saja. Nengok kita setahun sekali, itu pun 5-10 menit saja. Badan kita mau ikut dikubur, tapi buat apa juga? Kita perlu yang bisa membela kita. Nah, ternyata yang paling setia adalah istri kita yang pertama, yaitu amal. Tetapi istri pertama sayangnya kurang diperhatikan. Sholat sebagai amal berwajah hancur, sebab bolong-bolong. Sesekali sholat tanpa ilmu, tanpa jiwa. Tapi ya begitulah. Amal berupa sholat ini tetap akan setia menjaga dan membela kita. Sedekah juga merupakan salah satu bentuk amal. Sayang lagi, sedekah kita begitu sedikit. Rasanya demi melihat keburukan dan dosa kita, tidak bisa dia membela kita. Masya Allah, na'udzubillah. Amal apalagi yang bakal kita harapkan bisa membela? Puasa, sholat berjamaah, birrul walidain, berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama tetangga, saudara, manusia alam, kejujuran, kesabaran, keikhlasan. Kita tahu seperti apa amal kita. Sebenarnya 3 istri kita di kehidupan dunia bisa membela kita. Dunia, keluarga, badan bisa sekali membela kita. Bawa aja mereka ke Allah, ke perbuatan-perbuatan baik dan manfaat. Maka mereka akan membela kita. Dunia akan menjadi saksi, keluarga akan menjadi saksi, dan badan pun akan menjadi saksi bahwa kita semua pantas dibela, layak dibela, dan kudu dibela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, jangan sampai sebaliknya. 3 istri di kehidupan dunia malah bareng-bareng memojokkan kita. Sungguh nestapa kita. Jangan sampai, na'udzubillah summa na'udzubillah.